Halo guys, perkenalkan nama saya Depututika Wida Putri. Kali ini saya akan membuat tugas mengenai matematika peminatan materi limit fungsi trigonometri. Loh, Nak Tio, kamu ngapain di elevator, Nak? Seharusnya kan kamu ada di kelas, karena bentar lagi ibu bakal OTW ngajar di kelas. Ya ini Bu, kebetulan saya lagi nunggu temen saya, katanya dia mau datang nih ke sini abis dari WC tadi buang air kecil. Ya udah, cepetan, jangan buang-buang waktu ibu ya. Cepet ke kelas, terus kita bakal lanjut belajar. Kalau nggak gitu, nilai absen kamu bakal ibu buat alpa. Iya Bu, lagi sebentar saya bakal OTW ke kelas, oke? Permisi Bu, apakah saya sudah boleh duduk di bangku saya? Tunggu sebentar, Nak Tio. Kamu absen berapa? Biar ibu catat dulu. Karena ibu sudah menjelaskan materi limit fungsi trigonometri ke teman-teman kamu. Sebelumnya maaf banget Bu, saya datang terlambat ke kelas. Saya absen 28. Jadi Ibu bisa menjelaskan ulang materi, tapi sebelumnya tolong izinin saya buat duduk dulu dong Bu. Ya udah, Tio, silakan duduk, dan teman-teman yang lain jangan meniru sikap dari Tio ya. Oke, baik teman-teman ibu semuanya yang ibu cintai, dan termasuk Tio, tolong dengarkan ya. Ibu akan menjelaskan ulang mengenai materi limit fungsi trigonometri. Baik, pertama-tama kita akan masuk ke definisi limit fungsi. Nah, limit menunjukkan sesuatu yang hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Limit itu dia fungsi kodamainya mendekati nilai dari suatu bilangan asli. Jadi di sini anak-anak semua harus setidaknya tahu mengenai sudut-sudut dari trigonometri. Bukan semua sudutnya, tapi sudut istimewa aja itu sudah bagus, karena kalian sudah tahu. Kita tidak mungkin akan bisa lanjut ke materi jika kalian belum mengenal tentang sudut dari trigonometri. Maaf sebelumnya Bu, saya izin bertanya. Saya nih nggak hafal sama sudut-sudut trigonometri, bisa tolong disebutin nggak? Ya ampun, Nak. Nah, oke, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sudut-sudut istimewa yang ada di trigonometri. Sekalian deh, semua sudut bakal Ibu jelasin, oke? Seperti yang ada pada tabel di belakang Ibu ini. Nah, di sini ada kolom 1, 2, 3, dan 4. Sebelumnya sudut-sudutnya di sini tertulis ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat hingga 360 derajat. Di sini juga ada tabel sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan juga kotan. Di sini sudah lengkap berisi data-data dari nilai. Sin 0 derajat itu sama dengan 0. Nah, sin 30 derajat itu sama dengan 1/2 atau setengah. Sin 30 derajat itu disebut juga dengan pi/6. Begitu juga seterusnya. Jika masih ada yang bingung, di mana sih dapat nilai dari sin 30 derajat itu sama dengan pi/6? Nah, 180 derajat itu sama dengan pi/6, maka nilainya itu adalah 180 derajat dibagi 6. Nilai yang diperoleh adalah 30 derajat. Oh iya, terus 2, 3, 4, ya 180. Oke, kita akan lanjut ya. Kita akan mulai menentukan nilai limit fungsi
X mendekati A dengan metode substitusi langsung. Metode substitusi langsung ini kita gunakan dengan cara langsung saja mensubstitusikannya. Misalnya itu ada limit X mendekati A dari sin X, maka akan diperoleh hasilnya yaitu sama dengan sin A. Kemudian ada limit X mendekati A dari cos X, maka hasilnya itu adalah cos A itu sendiri. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Di sini diketahui limit X mendekati pi per 3 dari tan X. Maka akan menghasilkan limit X mendekati pi per 3 tan pi per 3. Jadi X-nya itu substitusi dengan nilai dari limitnya, yaitu pi per 3. Selanjutnya akan diperoleh hasil yaitu tan 60 derajat. Maka nilai dari tan 60 derajat itu adalah akar 3. Metode substitusi langsung pada saat menentukan nilai limit fungsi ini digunakan untuk memperoleh hasil yang bentuknya bukan dalam bentuk tak hingga atau tak tentu. Seperti misalnya 0 per 0 atau tak hingga per 0 atau bahkan tak hingga per tak hingga. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Diketahui fx sama dengan sin x dan gx sama dengan cos x. Soalnya itu tentukan limit x mendekati pi per 4 dari fx tambah gx. Ingat poin yang pertama, fx-nya itu adalah sin x dan gx-nya itu cos x. Jadi kita akan merubah ini ke dalam bentuk soal menjadi limit x mendekati pi per 4 sin x plus cos x. Hasilnya limit x mendekati pi per 4 sin pi per 4 tambah cos pi per 4 menghasilkan limit x mendekati pi per 4 sama dengan sin 45 derajat tambah cos 45 derajat. Jadi nilai dari sin 45 derajat tambah cos 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2 tambah setengah akar 2. Jadi akan diperoleh hasil yaitu 2 per 2 akar 2 atau akar 2. Karena nilai 2 per 2 itu sama dengan 1 ya. Cukup jelas bukan? Nah, nilai-nilai yang tadi seperti diketahui fx dan gx itu dipergunakan sama juga caranya ketika operasi tersebut baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Kita hanya sekedar substitusi dan menghitungnya dengan nilai yang diminta. Misalnya dia harus ditambah, ya ditambah. Dikurang, ya dikurang. Masuk ke metode kedua dengan metode pemfaktoran untuk menentukan nilai limit fungsi. Cara pemfaktoran dapat digunakan jika limit suatu fungsi hasilnya dalam bentuk tak tentu yang tadi, seperti 0 per 0, tak hingga per 0, atau tak hingga per tak hingga. Maka, untuk memulai cara pemfaktoran itu kita bisa gunakan dengan metode sederhana atau menyederhanakan bentuk fungsi dengan rumus-rumus aljabar untuk memudahkan kita. Kemudian juga ada sifat-sifat penyederhanaan bentuk fungsinya. Rumus-rumusnya seperti ini. Kalian semua itu bisa baca atau buka rumus tersebut jika tidak memungkinkan untuk dihafalkan. Kita masuk ke contoh soal yang pertama dengan metode pemfaktoran. Biasakan untuk mengerjakan soal dengan metode pemfaktoran ini kita harus tes dulu mengerjakannya dengan cara substitusi langsung agar kita bisa tahu apakah hasilnya itu dalam bentuk tak tentu atau masih bisa digunakan dengan cara yang mudah, yaitu hanya dengan mensubstitusi. Ada contoh soal yaitu tentukan limit x mendekati pi per 2 dari cos kuadrat x per 1 kurang sin x. Kita kerjakan dengan cara substitusi.
hasilnya itu adalah 0/0, sehingga dia akan menjadi bentuk tak tentu. Kita akan ubah dia menggunakan metode pemfaktoran. Ingat, sin kuadrat A tambah cos kuadrat A itu hasilnya sama dengan 1. Sehingga untuk soal cos kuadrat A akan diperoleh hasil yaitu 1 kurang sin kuadrat A. Jadi di sini bisa dilihat cos kuadrat X itu kita bisa sederhanakan menjadi 1 kurang sin kuadrat A atau 1 kurang sin kuadrat X. Jika sudah diperoleh hasil 1 kurang sin kuadrat X, ingat rumus aljabar. A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B, di mana 1 itu merupakan bentuk dari A kuadrat. 1 kuadrat itu sama dengan 1 kan? Kemudian B kuadrat itu dari sin kuadrat X. Sehingga jika disederhanakan bentuknya itu akan berubah menjadi 1 kuadrat kurang sin kuadrat X sama dengan 1 plus sin X kali 1 kurang sin X. Jadi langsung saja kita kerjakan soalnya, kita balik ke topik. Jadi limit X mendekati pi per 2, 1 plus sin X, 1 min sin X per 1 min sin X. Jadi ini ada bentuk yang sama atas bawah, kita bisa sederhanakan dengan cara dicoret. Sehingga bentuk akhirnya itu adalah limit X mendekati pi per 2, 1 plus sin X. Jadi hasilnya itu 1 plus sin pi per 2. Kita langsung substitusi. Nilai dari sin pi per 2 itu adalah 90 derajat kan? Oke, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Gimana? Apakah Tio dan teman-teman Tio tadi sudah paham betul sama apa yang Ibu jelaskan tadi? Selanjutnya pada tahapan yang ketiga kita akan masuk ke cara menentukan nilai limit fungsi menggunakan metode ketika limit X mendekati 0. Di sini Ibu akan membantu kalian mengerjakan limit X mendekati 0 untuk lebih mudah menggunakan tabel istimewa. Contohnya saja di sini ada limit X mendekati 0 dari AX per sin BX. Maka hasilnya adalah limit X mendekati 0 sin AX per BX, itu sama aja. Sehingga hasilnya itu akan koefisiennya saja yang dibagi. Jadi A per B, seperti itu. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada limit X mendekati 0 dari sin kuadrat 6X per 4X tan 3X. Nah, limit X mendekati 0 sin kuadrat 6X. Sin kuadrat 6X itu kita sederhanakan menjadi sin 6X kali sin 6X per 4X tan 3X. Jadi kita akan buat dia menjadi dua fungsi yang berbeda. Menjadi 6 per 4 kali 6 per 3, karena kita hanya perlu membagi koefisiennya saja. Hasilnya yaitu 2 per 4 kali 6, kita sederhanakan dengan cara coret. Jadi 1 per 2 kali 6, hasil akhir yaitu 1 kali 3 sama dengan 3. Wah, tentunya mudah sekali bukan? Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan nilai dari limit X mendekati 0 dari 1 kurang cos kuadrat X per 2X sin 3X. Gimana sih cara ngerjainnya? Oke, kita lanjut. Pertama-tama itu ada 1 kurang cos kuadrat X. Kita ingat sifat dari persamaan fungsi trigonometri. Sin kuadrat A plus cos kuadrat A nilainya itu sama dengan 1. Sehingga jika sin kuadrat A sama dengan 1 kurang cos kuadrat A, kita akan ubah ini sehingga akan diperoleh 1 kurang cos kuadrat X itu menjadi sin kuadrat X. Maka jawabannya itu adalah
limit X mendekati 0 dari 1 kurang cos kuadrat X per 2X sin 3X menjadi limit X mendekati 0 sin kuadrat X per 2X sin 3X. Limit X mendekati 0 sin X per 2X sin 3X akan diperoleh dua bentuk fungsi ya persamaan di sini. Jadi sin X per 2X sin 3X itu bentuknya sama dengan 1 per 2 kali 1 per 3. Hasil akhirnya itu adalah 1 per 6. Oke deh, kalau gitu Ibu lanjut lagi satu aja ya. Menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan limit X mendekati tak hingga. Gimana sih dia? Ya udah, kita stay tune aja ya. Oke, baik. Di sini Ibu akan permudah kalian menggunakan tabel bantuan. Jika fungsi limit X mendekati tak hingga, fx per gx sesuai dengan aturan berikut. Diketahui limit X mendekati tak hingga, ax pangkat m per px pangkat n sama dengan L, dengan m pangkat tertinggi variabel pembilang dan n merupakan pangkat tertinggi variabel penyebut. Maka akan diperoleh L sama dengan 0 ketika m kurang dari n. L sama dengan A per P atau koefisiennya sama-sama dibagi antara pembilang dan penyebut ketika m sama dengan n. Lalu nilai L akan menjadi tak hingga ketika m lebih besar daripada n. Jadi kita di sini bahas m dan n itu adalah pembilang dan penyebutnya. Ibu, kita langsung masuk ke contoh soal aja deh biar kita yakin dan bisa tahu. Siapa takut? Oke, kita langsung masuk aja nih ya ke contoh soal yang pertama. Di sini diketahui limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat kurang X plus 3 per X pangkat 3 kurang 4X kuadrat tambah 4X kurang 2. Sesuai dengan sifat yang tadi, pertama kita lihat dulu. Ini kan pangkatnya adalah AX pangkat M, kemudian per PX pangkat N. Kita lihat pembilang dan penyebut di sini. Pembilang pangkatnya lebih kecil yaitu 2, sedangkan penyebutnya pangkatnya lebih besar yaitu 3. Tadi dikatakan jika pembilang pangkatnya lebih kecil yaitu M lebih kecil daripada N daripada penyebutnya, maka limit X tak hingga dari fx per gx-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke tabel istimewa yang kedua pada limit fungsi X mendekati tak hingga dari akar fx kurang akar gx. Nah, ada nih caranya. Jika diketahui limit X mendekati tak hingga dari akar AX plus B kurang akar PX plus Q sama dengan L, maka diperoleh L sama dengan min tak hingga ketika A kurang dari P, kemudian L akan menjadi 0 ketika A sama dengan P, lalu L akan menjadi tak hingga ketika A lebih besar daripada P. Kemudian ada lagi nih, jika diketahui limit X mendekati tak hingga dari akar AX kuadrat tambah BX tambah C kurang akar PX kuadrat tambah QX tambah R sama dengan L, maka akan diperoleh nilai L sama dengan min tak hingga ketika A kurang dari P, L sama dengan B kurang Q per 2 akar A ketika A sama dengan P, L sama dengan tak hingga ketika A lebih besar daripada P. Bentuk ini tuh khusus dalam bentuk-bentuk istimewa seperti yang nilainya itu sama jumlah depan dan belakang. Misalnya ada 3 A plus B plus C, berarti di belakang juga A plus B plus C.
Kita langsung masuk ke contoh soal yang mudah saja. Diketahui limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat kurang 4X plus 5 kurang akar X kuadrat tambah 2X plus 4. Nah, ini kan ada polanya nih. Pola yang pertama itu A, B, C. Kemudian yang kedua ini ada P, Q, R. Cara cepatnya kita buat persamaan. L sama dengan B kurang Q per 2 akar A. Nah, di sini yang termasuk B itu adalah min 4, oke? Kemudian yang termasuk Q itu adalah 2. Sehingga min 4 kurang 2 per 2 akar A. A-nya itu adalah 1. Diperoleh hasil akhir yaitu min 4 kurang 2 per 2 akar 1 sama dengan min 6 per 2 yaitu min 3. Oke, janji nih, terakhir nih lagi satu aja. Salah satu bentuk istimewa dari limit X mendekati tak hingga. Kita akan memisalkan Y sama dengan 1 per X sehingga X sama dengan 1 per Y. Untuk X mendekati tak hingga, maka Y mendekati 0. Oke, kita langsung stay tune ke contoh soal aja deh Bu, supaya mempersingkat waktu. Contoh soal yang pertama, misalnya itu ada limit X mendekati tak hingga dari sin 5 per X per 4 per X. Nah, caranya itu mudah sekali. Kita misalkan limit Y itu mendekati 0. Maka hasilnya sin 5Y per 4Y. Secara X itu akan berubah menjadi Y. Hasilnya itu yaitu 5 per 4. Bentuk sederhananya adalah 1 per 4. Oh, jadi begitu Bu. Iya, kalau begitu saya sudah paham. Teman-teman yang lain juga pastinya bakal paham karena mereka sudah mendapatkan penjelasan 2 kali lebih banyak daripada saya. Hehehe. Wah, Bu, makasih banyak ya udah ngejelasin materi ke saya tadi. Maaf juga karena kesalahan yang saya lakukan tadi. Besok-besok saya janji deh ke kelas bakal lebih awal lagi kalau misalnya permisi keluar. Iya, gak apa-apa nak, Tio. Besok-besok jangan kayak gitu lagi ya. Dan matematika itu tidak sesulit, semembosankan yang kalian semua bayangin gitu loh.